Kamu pernah nggak sih ngerasa stres banget pas mau jalanin aktivitas sehari-hari? Sampai-sampai kamu rasanya lelah banget kalau mau belajar atau kerja. Mikirin besok mau ada aktivitas itu aja tuh udah ogah banget rasanya. Kalau pernah, bisa jadi kamu mengalami yang namanya burnout. Hal ini memang bisa terjadi pada siapa saja, tetapi bukan berarti bisa kamu remehkan ya. Karena bukan cuma bisa bikin kamu nggak produktif, tapi pada sebagian orang, burnout juga beresiko mengganggu kesehatan mental. Nah, di kesempatan kali ini saya bakal jelasin apa aja sih ciri-ciri burnout yang perlu kamu waspadai. Dan tentu cara mengatasinya juga. So, simak video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Rara dari Alo Dokter. Pada dasarnya burnout merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi stres yang dipicu oleh aktivitas sehari-hari. Contohnya karena pekerjaan, kuliah, ataupun sekolah. Ibu rumah tangga pun bisa mengalami yang namanya burnout. Tentunya gara-gara beban pekerjaan rumah tangga yang mungkin monoton dan membebani pikiran. Munculnya burnout bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya jarang mendapat apresiasi dari orang di sekitar, beban kerja atau belajar yang terlalu berat, atau seperti yang tadi saya bilang, ketika aktivitas yang dijalani sehari-hari dirasa monoton. Terlebih lagi kalau udah ngerasa itu semua, tapi tetap mau nggak mau harus memaksakan diri buat kerja, sekolah, maupun kuliah. Bukan berarti kalau lagi burnout terus kamu harus langsung meninggalkan semua itu ya. Ada kok cara-cara yang bisa dilakuin untuk membantu kamu menghadapi burnout. Nanti bakal saya jelasin. Nah, seperti tadi yang saya bilang, ada baiknya burnout ini nggak disepelein ya. Soalnya sedikit banyak burnout ini ada pengaruhnya untuk kesehatan mental. Makanya penting banget nih buat kamu tahu apa aja sih ciri-ciri burnout. Jadi seandainya nanti kamu mengalami burnout, kamu bisa menyadarinya dan menerapkan penanganan yang tepat. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih tahu nih, kalau kamu ada pertanyaan spesifik seputar burnout atau mungkin masalah kesehatan lain yang umum terjadi pada pekerja seperti kamu bisa bertanya langsung ke ahlinya loh, lewat layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Nggak cuma dokter umum aja, di Alo Dokter pilihan tenaga medisnya lengkap kok, mulai dari dokter spesialis, dokter gigi, hingga psikolog. Pas nih buat kamu yang lagi ngalami burnout. Pertanyaanmu juga bakal direspon cepat, nggak sampai 5 menit biasanya udah dijawab nih. Kamu juga boleh nanya-nanya sekaligus curhatin masalah kamu ke psikolog Alo Dokter untuk dapetin informasi yang jelas dan mudah dipahami. Kalau emang dirasa perlu, kamu bisa juga dibantu untuk mendapat rujukan konsultasi tatap muka di klinik atau rumah sakit melalui fitur buat janji di aplikasi Alo Dokter. Praktis banget kan? Makanya, yuk download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, kita kembali ke pembahasan ya. Jadi, seenggaknya ada 6 ciri-ciri burnout yang perlu banget kamu waspadai. Simak baik-baik ya. Pertama, semangat dan minat menjalani aktivitas menjadi hilang. Kamu mungkin masih bisa sekolah, kuliah, atau kerja, tapi karena udah nggak ada minat, rasanya jadi nguras banyak energi dan pada akhirnya bikin kamu jadi gampang capek. Jangankan pas lagi ngejalanin aktivitas itu, dari hari sebelumnya aja kamu bisa jadi yang kayak udah kehilangan motivasi gitu nih. Kedua, benci sama aktivitas yang lagi digeluti. Padahal biasanya semangat buat sekolah, kuliah, kerja, atau ngurus rumah tangga. Kok sekarang rasanya kayak enek dan males banget ya ngejalaninnya? Baru mikirinnya aja rasanya udah capek duluan nih. Nah, biasanya ini terjadi karena kamu mengalami stres dan frustasi saat beraktivitas yang kemudian bikin kamu jadi sulit berkonsentrasi, ngerasa nggak kompeten, dan ngerasa terbebani sama aktivitas. Ketiga, performa aktivitas yang menurun. Dari yang biasanya kerjaan cepet beres atau nilainya bagus terus, atau rumah selalu rapi, tapi karena burnout ya nggak heran kalau performamu jadi ikut menurun dan hasilnya kerjaan jadi nggak keurus sebaik biasanya.
Keempat, kamu jadi gampang marah nih, apalagi kalau banyak hal yang nggak berjalan sesuai ekspektasi. Kayak semuanya jadi serba salah, ditambah performa lagi menurun pula. Bisa makin sensitif jadinya. Ada yang salah dikit aja, kayaknya udah mau meledak. Kelima, menarik diri dari lingkungan sosial. Karena kamu sudah stres sama aktivitasmu dan kamu ngerasa itu jadi beban, kamu malah cenderung jadi sinis sama orang di sekitarmu. Dan lebih dari itu, kamu pun bisa jadi apatis, sehingga enggan dan malas untuk bersosialisasi dengan orang di lingkungan tersebut. Keenam, kamu jadi gampang sakit. Burnout yang berlangsung cukup lama dan gak diatasi dengan baik bisa banget bikin sistem kekebalan tubuhmu menurun. Alhasil kamu jadi lebih mudah terkena penyakit, baik itu penyakit ringan seperti flu maupun penyakit yang lebih serius seperti depresi. Selain itu, stres yang dialami saat burnout juga bisa memberi pengaruh pada kondisi fisik dan memicu keluhan mengganggu. Hal ini dikenal sebagai gangguan psikosomatik. Perlu diketahui bahwa gejala burnout pada tiap orang bisa berbeda. Kamu bisa mengalami semua gejala yang tadi saya jelaskan atau bisa juga cuma sebagian dari itu aja. Tapi intinya, kalau kamu sadar kamu lagi mengalami gejala burnout, apalagi kalau sampai jelas-jelas aktivitas dan produktivitasmu terganggu, lebih baik segera lakukan langkah penanganan ya, biar nggak makin parah dan menimbulkan masalah yang lain. Nah, soal menangani burnout, ada beberapa cara yang bisa kamu coba nih. Tapi sebelum itu, saya mau ingetin kamu-kamu yang lagi nonton untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter dan nyalain juga lambang lonceng notifikasinya ya. Ini supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Balik ke cara menangani burnout, yang pertama adalah buat skala prioritas. Saat kamu burnout, coba deh buat skala atau daftar prioritas tentang urutan aktivitas mana yang perlu kamu kerjain. Misalnya dari yang penting dulu sampai ke yang kurang penting nantinya. Dengan begitu energi kamu nggak banyak terkuras. Kalutnya pikiran kamu juga bisa berkurang karena kegiatan kamu udah kelihatan nih di atas kertas. Mana-mana aja yang perlu diutamakan dan mana yang bisa ditunda untuk dikerjakan belakangan atau bahkan nggak perlu kamu pusingin lagi. Kedua, bicarakan dengan orang yang tepat. Nggak ada salahnya kok ngomongin semua hal yang lagi kamu rasain ke pihak-pihak yang terkait. Buat yang kerja bisa ke atasan atau ke tim HRD. Buat yang masih sekolah atau kuliah bisa coba ke dosen, guru, atau orang tua kamu. Dan buat para ibu rumah tangga bisa loh coba omongin ke pasangannya. Ceritain kalau kamu tuh lagi ngerasa burnout dan gak semangat buat beraktivitas. Kalau bisa jelasin kenapa. Apakah beban aktivitasnya terlalu berat atau ada masalah lain yang dirasa mengganggu. Mungkin aja dengan cerita mereka bisa paham sama keadaanmu dan bahkan bisa bantu kamu cari solusinya. Tapi dok, kalau ternyata yang menjadi pemicu burnout adalah atasan, dosen, guru, atau pasangan sendiri gimana dong dok? Masa langsung protes di hadapan mereka gitu? Well, sebenarnya selama cara komunikasinya tepat, boleh aja kok kamu mengutarakannya secara langsung. Tapi kalau kamu masih ngerasa emosimu belum bisa terkontrol, masih meluap-luap dan kayaknya kalau langsung diomongin ke orangnya pada saat itu malah memicu masalah yang jadi lebih besar, ya boleh aja diceritain dulu ke orang yang bisa kamu percaya. Selain bisa ngelepasin emosi negatif dan stres yang kamu alami, mereka mungkin juga bisa cariin solusi yang tepat. Nanti kalau udah merasa lebih tenang, baru deh pelan-pelan kamu diskusikan dengan orangnya langsung jika diperlukan. Ketiga, kurangi ekspektasi. Bukannya kamu jadi harus berekspektasi rendah, tapi setidaknya coba realistis aja dulu deh sekarang. Kira-kira dengan kondisi mental dan kemampuan kamu, sejauh apa kamu bisa beresin tugas kamu? Apa bisa langsung 100%? Atau kamu perlu memproses dan menyelesaikannya beberapa hal lain terlebih dahulu sebelum siap untuk mulai mengerjakannya. Nah, makanya nggak perlu set ekspektasi yang ketinggian dulu. Berupaya lebih itu boleh, tapi jangan sampai kamu ngerasa terbebani sampai-sampai malah jadi burnout. Tadi kan saya sudah sempat sebutin soal prioritas ya. Nah, selama prioritas dan tugas utama kamu bisa dijalanin, itu sebenarnya udah cukup kok.
Turunin ekspektasi kamu sejenak sambil pelan-pelan atasi burnout yang kamu alami. Terus, jangan lupa kalau berhasil ngerjain hal-hal yang utama dan hasilnya bagus, kasih apresiasi buat dirimu sendiri. Nggak perlu yang mewah-mewah, sesederhana beli makanan favorit juga oke kok. Keempat, jaga keseimbangan hidup. Kamu memang tetap harus bertanggung jawab sama pekerjaan ataupun studimu. Tapi sesekali kamu juga perlu bersantai dan luangin waktu untuk dirimu sendiri. Jadi, setelah selesai beraktivitas, nggak ada salahnya kok hangout virtual sama teman atau melakukan hal yang kamu sukai. Bahkan, kalau memang memungkinkan, coba cuti atau izin dulu supaya kamu bisa liburan. Nggak usah jauh-jauh, staycation yang deket-deket juga oke kok. Ini bisa banget bikin pikiran kamu kembali jernih, bersemangat, dan termotivasi lagi untuk bekerja. Terakhir, ubah gaya hidupmu. Mulai sekarang, coba deh terapkan gaya hidup yang sehat, misalnya dengan mengkonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup. Selain bisa membuat tubuhmu semakin fit, hal-hal ini juga bisa membuat pikiranmu jadi lebih mudah fokus. Alhasil, kamu pun jadi nggak gampang mengalami burnout deh. Nah, itulah beragam cara yang bisa dilakukan untuk menangani burnout. Jadi, seandainya kamu mengalami burnout, kamu sudah tahu ya cara untuk menanganinya. Tapi ingat, kalau burnout ini terasa berlebihan banget sampai-sampai kamu nggak bisa lagi mengendalikannya sendiri, pertimbangkan untuk mencari bantuan tenaga profesional seperti psikiater atau psikolog untuk membantumu menemukan solusi yang terbaik. Nggak perlu malu ya, hal itu bukan aib kok. Justru artinya kamu peduli sama kesehatan mentalmu. Oke deh, kayaknya sampai situ dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.